sehingga Engkau rela mati ganti kami Tuhan, untuk menanggung segala dosa kami, sehingga kami boleh berlayak di hadapan hadirat-Mu. Kami boleh menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Itu sebabnya kami bersuka cita bersorak bagi Engkau di siang hari ini. Kami percaya setiap pujian kami sudah naik di hadapan hadirat-Mu, berupa bau harum menyenangkan hati Tuhan. Dan kami saat ini Tuhan, kami percaya kami diberkati lewat kami memuji mengagungkan nama-Mu. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu di tengah pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu di tengah perhimpunan kami siang hari ini. Dan saat ini kebenaran firman-Mu akan disampaikan oleh hamba-Mu. Sebelum firman-Mu disampaikan, Engkau kuduskan hati dan kepikiran kami Tuhan, agar kami boleh berlayak menerima kebenaran firman. Firman-Mu kami lakukan, kami renungkan siang maupun malam dalam hidup kami. Sehingga kami tidak berdosa kepadamu, tetapi kami boleh disebut orang yang berbahagia. Itu sebabnya Tuhan, kasih hamba-Mu yang sudah percayakan untuk menjadi saluran berkat di siang hari ini. Engkau Tuhan buka setiap rahasia firman, nyatakan isi hati-Mu Tuhan, sehingga setiap kebenaran firman boleh menguatkan jiwa kami. Kami boleh bertumbuh bertambah iman kami di dalam pengiringan kami di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sebelum kami terima firman, kami akan memberi persembahan pertama. Allah tilik berkati sesuai dengan janji firman. Kami terima firman, kami memberi bukan karena terpaksa, tetapi kami beri dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan membawa persembahan yang pertama. Kita akan pujian yang berkata pengharapanku. Tetapi ada lagu-lagu yang seperti lagu yang saya catat ini dari saudara-saudara, diberi kuasa. Saudara-saudara, itu ada lagu-lagu yang sukar pakai
pakai banyak itu minernya kalau bermain saudara-saudara, sehingga itu kebanyakan cuma dinyanyikan oleh orang-orang yang suaranya bagus dan yang terlatih untuk itu. Jadi tolong kalau orang pilih lagu-lagu, orang pilih lagu Pentekosta yang gampang dan bisa dinyanyikan oleh banyak orang sekaligus. Boleh bilang haleluya? Kita taruh kira, ayo mesti kasih tahu. Saudara-saudara, sebab penyanyi itu kalau di gereja-gereja besar, rombongan penyanyinya memang orang sok pilih itu bagus-bagus suara, lalu dia be speaker, dia be alat-alat, jadi jemaat yang penyanyi sambung satu gereja, tak tutup dia bilang bersuara. Saudara perhatikan baik-baik itu. Nanti saudara-saudara kalau sewaktu-waktu beribadah di gereja besar, saudara perhatikan. Tapi orang di sini penyanyinya lebih sedikit bersuara, cuma yang menyanyi itu umumnya orang semua. Boleh bilang haleluya? Jadi tolong pilih lagu-lagu yang gampang dan bisa dinyanyikan oleh banyak orang. Saudara-saudara, jadi perhatikan baik-baik itu, dan demikian kita boleh beribadah dengan penuh sukacita. Boleh bilang haleluya? Nah, saudara-saudara, saya bersyukur karena kita telah memasuki bulan yang ketiga di tahun yang baru ini, 2021, dan ada berita bagus, saudara-saudara. Kemarin saya ikut acara di gereja pusat dan dia boleh mendapat pengumuman bahwa suntikan vaksinasi COVID-19 virus corona akan mulai merata. Pendeta-pendeta dulu ketemu dapat. Nah, GPDI belum dan masih sementara dibicarakan kapan, saudara-saudara. Tetapi dalam waktu singkat ini. Jadi saudara-saudara, saya bersyukur pada Tuhan karena anugerah Tuhan yang besar. Saya berdoa, Tuhan, memang orang perlu tuh vaksin itu, tapi biar orangnya tidak sakit kok vaksin. Haleluya. Loh, boleh bilang haleluya? Biar orang tidak sakit Tuhan, supaya orang boleh memuliakan nama Tuhan dengan lebih bebas lagi. Saudara-saudara, saya percaya, saudara-saudara, kalau orang berjemaat boleh aman-aman, saudara-saudara, itu adalah berkat kasih setia dan anugerah Tuhan. Boleh bilang haleluya? Orang vaksin yang diimpor kemarin itu belum bisa langsung kepada 80% masyarakat, baru orang-orang sebagian saja, tapi lebih lama, lebih banyak yang divaksin. Jadi saudara-saudara, mari kita berdoa supaya saya berdoa, Tuhan tolong supaya orang jemaat tidak ada satu yang kena sebelum divaksin semua. Haleluya. Loh, boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, saya bersyukur pada Tuhan karena saya percaya, saudara-saudara, kalau kita lupa lagi, ilmu kedokteran itu sudah ada sebelum Yesus, sebelum tahun Masehi. Lukas itu adalah tabib, ada di Alkitab, saudara-saudara. Kita ingin mau cari, tapi kita lupa lagi, saudara-saudara, sehingga kita tidak sempat.
Tapi saya sudah pernah bacakan di sini. Lukas itu adalah tabib. Tabib artinya dokter. Dokter Lukas. Dan ilmu itu memang Tuhan yang beri untuk dimanfaatkan bagi kita manusia. Saudara-saudara, kalau ilmu itu jelek, maka Tuhan tidak akan taruh di situ. Tuhan akan kasih tanda di Alkitab. Tetapi ilmu itu, ilmu kedokteran itu memang sudah ada sebelum Yesus. Boleh bilang haleluya? Tetapi dia makin lama makin maju. Tetapi ingat baik-baik, walaupun ilmu kedokteran sudah maju demikian rupa, tetapi masih kewalahan menghadapi kasus-kasus yang lebih banyak. Boleh bilang amin? Anak saya seorang dokter, ahli bedah, dan saudara. Tetapi saya pikir-pikir, wah ini anak ini dokter cuma bagian kecil dia. Dia belajar tubuh manusia, saudara-saudara. Tetapi dia tidak belajar jiwa manusia, dan dia tidak belajar roh manusia. Mari kita datang di gereja, kita mendengarkan firman Allah yang membuat roh kita kuat. Boleh bilang haleluya? Dan diselamatkan, saudara-saudara. Itu yang paling penting, saudara-saudara. Dengan demikian, saya bersyukur pada Tuhan karena bagian-bagian kita masing-masing ada, saudara-saudara. Dengan demikian kita boleh makin hari makin maju dan makin dekat dengan Tuhan. Saudara-saudara, mari kita membaca Mazmur pasal 2. Kita bangkit berdiri, kita sama-sama membaca. Mulai ayat 1 sampai ayat 12. Kita baca sama-sama. Mazmur pasal 1, pasal 2. Mazmur pasal 2. Pokok musim ambil Alkitab lewat saya. Kita sudah dapat? Ya, 1, 2, 3. Mengapa musuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa berkata-kata yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang kali-kali mereka daripada kita. Dia yang bersama surga tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mewujudkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kemenangan pada hari ini. Mintalah kepada aku, maka bangsa-bangsa akan memberikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujungku milik kepunyaanmu. Engkau akan merebutkan mereka dengan kata besi, memecah mereka seperti itu. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia, beribadahlah kepada Tuhan. Berbahagialah semua orang yang berlindung kepadanya. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara tahu bahwa ada 4 kitab syair di dalam Alkitab yang berturut-turut. Dari kitab Ayub, Mazmur, Amsal, Sulaiman, 5 Ayub, Mazmur, Amsal, Sulaiman, Al-Khatib, Simulasan. Saudara-saudara, ada 5 kitab syair. Memang masih ada lagi yang lain. Misalnya kitab Nubuat Yeremia, saudara-saudara, atau Ratapan. Tetapi itu nanti sambungan belakangnya. Tapi ada 5 yang berturut-turut, saudara. Dan tahukah saudara, kalau kita belajar Alkitab, saudara-saudara, ke-5 itu
merupakan satu rangkaian yang membuat kita bisa melihat betapa anugerah Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Boleh bilang haleluya? Ingat baik-baik saudara-saudara, kitab Ayub itu menceritakan seorang yang bernama Ayub yang Tuhan izinkan tidak ada di antara kita yang mampu menerima cobaan seperti yang diterima oleh Ayub. Tetapi luar biasa Ayub itu, satu kata pun dia tidak menghujat Tuhan. Bayangkan, pertama-tama semua anak-anaknya mati, semua ada 10. Kemudian semua harta bendanya habis. Kemudian bukan cuma itu, seluruh tubuhnya dia kena penyakit yang tidak bisa diobati. Dia gatal-gatal semua badan. Dan untuk mengurangi rasa sakit dia ambil botol pica, mulai kore-kore DP gatal-gatal. Bayangkan, tentu DP kuku juga payah. Jadi saudara-saudara ada 3 hal. Dan keempat DP istri bilang, Anda masih percaya Tuhan? So hidup begini, Anda masih percaya Tuhan? Matilah dan hujatlah dan matilah. Bayangkan, saudara-saudara, luar biasa itu. Tidak seorang pun di antara manusia yang mampu menerima pencobaan seperti itu. Saya selalu berdoa, Tuhan tolong agar siang kita keluarga jangan ada yang binasa atau bagaimana Tuhan tolong lindungi. Sebab saya percaya saudara, anugerah Tuhan yang besar itu sungguh luar biasa. Dengan demikian saudara-saudara, saya menyadari orang yang bernama Ayub itu adalah orang yang luar biasa sekali, saudara-saudara. Itu adalah gambaran. Dan ketika kitab Ayub diungkapkan, artinya orang yang dalam tantangan yang berat tapi Tuhan tolong sehingga dia bisa menang. Kemudian datanglah kitab Mazmur. Kitab Mazmur itu adalah ucapan syukur atas pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saudara boleh bilang haleluya? Itu luar biasa saudara-saudara. Jadi kalau orang mau baca kitab Mazmur, orang mesti ingat itu kitab Ayub, saudara-saudara. Tidak seorang pun di dunia yang pernah mengalami tantangan seperti Ayub. Tidak seorang pun. Saudara, Alkitab tertulis, saudara-saudara. Alkitab ada tulis di beberapa bagian, ada 3 orang yang imannya kuat di dunia, antara lain Daniel, saudara-saudara. Salah satunya adalah Ayub itu, saudara-saudara, yang luar biasa sekali, saudara-saudara. Tetapi, saudara-saudara, justru karena imannya yang luar biasa itulah, maka dia mendapat tantangan yang luar biasa juga. Boleh bilang haleluya? Sudah serang saya kasih tahu saudara-saudara, saya berdoa Tuhan tolong supaya saya boleh dilepaskan dari hal-hal yang tidak tahu. Saudara-saudara, jadi ketika orang itu bersyukur kepada Tuhan dalam kitab Mazmur, maka kemudian dia hidup dalam kebijaksanaan, yakni kitab Amsal Salomo. Saudara-saudara, Amsal Salomo adalah ungkapan kata-kata yang bijaksana, saudara-saudara, yang mengungkapkan kebenaran-kebenaran. Saudara-saudara, ada kata-kata yang di dalam kitab Salomo yang berdiri sendiri-sendiri, saudara-saudara. Tapi ada bagian juga yang berdiri sama-sama, saudara-saudara. Tetapi yang paling penting kitab Salomo itu bicara tentang kebijaksanaan, karena Tuhan telah menolong mereka melewati masa yang besar yang berat,
sehingga mereka tahu bersyukur dan menjadi bijaksana. Boleh bilang haleluya? Kemudian datang lagi kitab-kitab yang lain, saudara-saudara, yang luar biasa. Mari saudara-saudara, orang mau belajar kitab Mazmur ini. Minggu lalu saya bicara Mazmur pasal 1, sekarang saya bicara Mazmur pasal 2. Kita pikir-pikir, Tuhan, kalau kita mau bicara satu minggu, satu kali khotbah, 150 pasal, satu hari, satu kali khotbah, satu pasal, maka berapa lama? Haleluya. Berapa lama? 3 tahun Tuhan. Ini kitab Mazmur ini. Ingat baik-baik saudara-saudara. Saya percaya saudara-saudara, firman Tuhan memang tidak pernah habis untuk kita dan betul-betul menjadi kekuatan dalam hidup kita. Boleh bilang haleluya? Tapi saya cuma mencoba beberapa, kemudian tidak lagi saudara-saudara. Saya percaya saudara-saudara, ini menggambarkan betapa besarnya kekuatan yang Allah berikan bagi orang-orang percaya. Saudara-saudara, lewat firman-Nya. Ayat 1. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan yang diurapinya. Mari kita membaca saudara-saudara dalam Kisah pasal 4, Kisah Rasul pasal 4 ayatnya yang ke 25-26. Dan dengan perantaran hamba-Mu Daud, kan engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan yang diurapinya atau Kristusnya, saudara-saudara. Ingat baik-baik saudara-saudara, Mazmur 1 dan 2 tidak ditulis siapa penulisnya. Tetapi ternyata Mazmur pasal 1 juga pasal 2 ditulis oleh Daud. Kalau pasal 3 jelas Mazmur Daud. Boleh bilang haleluya? Tetapi penulis Alkitab memberi kesaksian bahwa Daudlah yang menulis pasal 2 itu, dan mungkin juga pasal 1. Saudara-saudara, walaupun tidak disebutkan, saudara-saudara. Jadi mari kita berpikir dengan benar bahwa Alkitab kita memang tidak pernah salah dan luar biasa. Ada kesaksian-kesaksian di sini. Siapa yang nulis? Boleh bilang haleluya? Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap, para pembesar bermufakat bersama melawan Tuhan yang diurapinya. Ini terjadi ketika Petrus dan Yohanes dihadapkan ke hadapan mahkamah agama. Pasal 4, saudara-saudara melihat bagaimana mereka memberitakan Injil, kebenaran karena Yesus telah mati dan disalibkan tetapi telah bangkit dan dia mampu menyembuhkan orang yang 40 tahun lebih yang kakinya lemah dan duduk di pintu elok, saudara-saudara, di pintu elok di pasal 3 ayat 1, saudara-saudara, di gerbang indah atau di pintu elok pasal ayat 2 juga, saudara-saudara, karena orang itu percaya kepada Yesus. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, ketika itu terjadi suatu kegerakan yang besar sekali, saudara-saudara. Tetapi ingat, kuasa kegelapan tidak suka akan kegerakan itu. Dan berbagai cara dia berikan untuk menghambat dan menghalangi perkembangan. Saya selalu berdoa, Tuhan tambahkan jiwa-jiwa kepada pelayanan kami. Tetapi tahukah saudara bahwa ketika saya berdoa juga setan dengar dan dia korek-korek orang-orang yang datang dan tidak jadi datang. Tapi saya berdoa, Tuhan tolong supaya
orang-orang datang. Boleh bilang haleluya? Ingat baik-baik saudara-saudara. Saya berdoa, Tuhan lindungi jemaat sehingga tidak seorang pun yang celaka dan macam-macam saudara-saudara. Karena saya tahu saudara-saudara, kuasa kegelapan luar biasa saudara-saudara. Ingat baik-baik saudara-saudara. Itulah sebabnya mari kita selalu berpikir dengan benar saudara-saudara. Karena dalam konteks itu saudara-saudara lihat bagaimana perkembangan Injil, tetapi bagaimana juga kuasa kegelapan mau menghambat pemberitaan Injil untuk menghambat orang-orang diselamatkan. Boleh bilang haleluya? Betapa berbahagianya kita, satu orang bertobat, rata sorga bertertik sorak. Rata artinya tentara sorga bersuka cita. Haleluya. Satu orang bertobat, saudara-saudara. Karena tahu persis bagaimana kuasa kegelapan mau menghambat, saudara-saudara, mau menghalangi orang-orang yang mendengar firman Tuhan. Itu luar biasa sekali saudara-saudara. Itulah sebabnya mari kita dengan tenang berpikir dan dengan tenang melaksanakan tugas pelayanan yang ada. Nah, mari kita membaca saudara-saudara. Ayat 27, Kisah pasal 4. Sebab sesungguhnya berkumpul dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa kafir dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan memberikan kepada hamba-Mu keberanian, dan berikanlah kepada hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang. Adakanlah tanda-tanda dan mujizat dalam nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Saudara-saudara, memang saudara-saudara akan terjadi satu kali kelak kalau tantangan yang besar-besar datang, saudara, maka tidak ada jalan lain selain Tuhan memberi hamba-hambanya kuasa untuk mengadakan mujizat. Boleh bilang haleluya? Sehingga saudara-saudara, semua rancangan yang diatur untuk menghambat Injil tidak bisa terlaksana. Tahukah saudara, seperti yang saya katakan tadi, saudara-saudara kita di Aceh, mengapa ada tsunami besar-besar di sana? Tahukah saudara, Aceh untuk Sumatera ini bagi dia di peta ini, dan sumber gempa di sini, tetapi itu tsunami paling besar di utara. Mengapa di sana ada anak-anak Tuhan yang dianiaya, orang tarik dengan macam-macam sampai mati? Hamba Tuhan, orang generasi. Saya perlu kasih tahu pada saudara-saudara, dan ketika gempa di sini terjadi 10,9 skala Richter, dia baron itu gempa ombak dia pakai juga. Ada, saudara-saudara, ada bangunan di gunung, saudara, masuk ke air kok dia tarik. Saya perlu cerita pada saudara-saudara, dan ada banyak cerita. Saya pernah lihat di HP itu saudara-saudara, bagaimana orang-orang Kristen diselamatkan Tuhan. Dengan demikian saudara-saudara, saya percaya iman itu lebih dikuatkan lagi, dan saya bersyukur kepada Tuhan karena apa yang Tuhan bikin tulis sudah benar. Ketika mereka lebih berkuasa untuk mau menghambat, maka Tuhan kirim
hal yang luar biasa, menghancurkan semua rencananya. Saya percaya juga saudara-saudara, apa yang terjadi sekarang ini juga merupakan bagian dari rencana Allah. Boleh bilang haleluya? Dan saudara-saudara, kalau orang berpikir secara universal, saudara, orang lebih hari lebih dihambat. Tetapi saya yakin saudara-saudara, dengan demikian saudara-saudara, dari segi keuangan orang lebih hari lebih dicekik saudara-saudara. Saya perlu kasih tahu kepada saudara-saudara. Tetapi kalau saya boleh melihat hal ini, maka inilah pekerjaan Tuhan yang membuat orang-orang tidak bisa berbuat menurut rencana. Boleh bilang haleluya? Itulah sebabnya saudara-saudara, mari kita percaya kepada Tuhan. Tuhanlah yang menolong kita. Mari saya membaca Mazmur pasal 2 itu. Ayat 3, marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Saudara-saudara, itulah sebabnya mari kita memutuskan belenggu-belenggu mereka. Saudara-saudara, kita dibelenggu sehingga saya sudah katakan tadi, saya punya anak yang ahli tubuh, tapi cuma sebagian lagi ahli bedah, tapi bagian-bagian lain yang tahu. Tetapi kita punya jiwa dan roh. Saudara-saudara, dalam dunia ilmu pengetahuan tidak ada ilmu tentang roh. Cuma ada pengetahuan disebut paranormal. Orang tidak tahu itu roh, saudara-saudara. Saya perlu beritahu kepada saudara-saudara, karena kondisi itulah sehingga kita menyadari bahwa sepandai-pandainya manusia ada bagian-bagian yang tidak bisa diketahui oleh ilmu pengetahuan. Saudara boleh bilang haleluya? Kalau jiwa, orang boleh belajar tentang jiwa, sehingga ada yang psikiater, ada psikolog, macam-macam tentang jiwa. Tetapi kalau roh, tidak ada yang tahu, saudara-saudara. Dengan demikian, saudara-saudara, kita percaya, saudara-saudara, firman Tuhan itu sungguh luar biasa. Ada bagian-bagian yang Tuhan izinkan untuk diketahui oleh manusia. Misalnya ilmu kedokteran itu, saudara-saudara, itu bagian yang Tuhan izinkan. Tetapi tentang roh siapa yang tahu? Cuma firman Allah yang menceritakan. Haleluya. Boleh bilang haleluya? Saya bersyukur pada Tuhan, saudara-saudara. Benar-benar saya bersyukur pada Tuhan. Dan mari kita baca ayat 4. Dia yang bersama yang di surga tertawa ketika Tuhan melihat upaya manusia-manusia untuk menghambat kebenaran. Saudara, yang di surga cuma tertawa. Haleluya. Dia cuma senyum terus, saudara, dan tertawa. Dan Tuhan mengolok-olok mereka. Saudara-saudara, Tuhan kita adalah Allah yang punya langit dan bumi. Dia mengolok-olok manusia-manusia yang mau coba-coba menghalang-halangi pekerjaan Tuhan. Ingat baik-baik, saudara-saudara, kondisi-kondisi itu terjadi di mana-mana, bukan cuma di daerah tertentu, tapi di mana-mana di mana ada dosa bertambah banyak, maka di sana pasti Tuhan hambat dengan berbagai bencana yang tidak bisa dihadapi oleh manusia. Itulah sebabnya, saudara-saudara, mari kita hidup benar dalam kasih setia dan anugerah Tuhan. Boleh bilang amin? Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Tuhan berkata dan mengejutkan, bikin kaget pada orang, saudara. Dalam kehangatan amarah,
Siapa yang menyangka corona ini itu tahun lalu cuma ada satu orang dari Jepang dan 2 orang yang dia datang pada muakhir yang terjangkit karena dia sama-sama pergi di klub malam. Siapa yang menyangka dalam waktu singkat dari saudara orang semua sudah terbelenggu. Haleluya. Boleh bilang haleluya. Bayangkan saudara-saudara itu masker dulu karena Indonesia masih dianggap biasa-biasa. Masker itu diborong oleh orang-orang dan dijual ke luar negeri supaya orang dapat untung karena Indonesia belum beredar itu corona itu. Tetapi dalam waktu yang singkat kemudian terjadilah, saudara-saudara. Kita ikuti itu perkembangan, saudara-saudara. Saya ikuti berita di televisi. Dengan demikian saya bersyukur kepada Tuhan karena saya yakin Tuhanlah yang melindungi kita. Saudara boleh bilang haleluya. Kalau Tuhan kasih biar orang kasihan orang so lama. Selalu saya berdoa, Tuhan tolong orang. Selalu saya berdoa, saudara. Dan kita mau bilang apa? Saudara, cuma itu yang bisa saya sampaikan. Tapi saya percaya kalau saya berdoa ada telinga yang maha mendengar, yang tahu, dan ada tangan yang maha kuasa yang terulur untuk menjaga orang. Boleh bilang haleluya. Tetapi walaupun demikian saya sendiri di rumah tidak sembarang-sembarang, saudara-saudara. Tidak sembarang-sembarang. Oh, karena saya berdoa Tuhan so lindungi, ya. Tidak, saudara. Saya nanti buka pintu pagar kalau ada perlu. Kalau keluar kita ke kebun atau kemana, datang di gereja atau antar anak-anak, antar cucu atau kemana, saudara. Baru keluar, saudara. Atau ada keperluan datang di tuna atau di mana. Tapi kalau tidak ada, kita elem dilihat itu mall kita tak pernah. Kita tidak tahu ke mall, saya lebih senang kerja di rumah. Itu kondisi. Mari kita, dia yang bersemayam di surga tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka, maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion gunungku yang kudus. Ini pernyataan yang luar biasa, saudara. Mengapa Tuhan berkata demikian? Karena untuk mengungkapkan siapa sebenarnya yang berkuasa. Saudara boleh bilang haleluya? Ya. Saya bersyukur karena saya percaya, saudara. Sion itu, saudara-saudara, sekarang ini ada masjid besar di situ. Tetapi di tengah masjid itu ada batu yang tidak bisa digoyang oleh siapapun juga. Dan disitulah Daud pernah mengorbankan binatang untuk minta ampun kepada Tuhan karena dia pernah berbuat kesalahan. Boleh bilang haleluya? Boleh bilang haleluya? Luar biasa, saudara. Itu tempat Yebus, milik Yebus, tapi Daud beli dan di situ dia mengorbankan korban untuk keselamatan orang Israel dari hukuman Tuhan. Saudara-saudara, saya bersyukur pada Tuhan karena saudara-saudara, saya percaya kalau Tuhan kita itu baik sekali. Boleh bilang haleluya? Kalau saya boleh melihat, membaca Alkitab, mengetahui apa yang disebut oleh Alkitab, maka saya yakin, saudara-saudara, Tuhan kita baik.
Dengan demikian mari kita datang kepada Tuhan dan berserah sungguh kepadanya. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Saudara-saudara, ingat baik-baik saudara-saudara, ini adalah pernyataan tentang Yesus, anakku engkau. Jadi saudara-saudara, raja yang dilahirkan di Sion sebenarnya adalah anak Allah, yakni Yesus sendiri. Saudara, itu mengungkapkan tentang kondisi yang sedang berlangsung dan akan berlangsung lagi. Nanti orang baca, saudara-saudara. Dengan demikian, saudara-saudara, maka saya boleh bersyukur pada Tuhan. Ayat 89, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu. Saudara-saudara, semua bangsa di dunia sudah mendengar firman Allah. Boleh bilang haleluya? Contoh saja di sini. Di sini ada macam-macam suku bangsa. Saudara, dulu ada orang Papua, ada macam-macam. Saudara, ingat baik. Saudara. Dengan demikian, saudara-saudara, itu adalah milik pusaka Tuhan. Boleh bilang haleluya? Maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi ini kepunyaanmu. Saudara-saudara, ingat baik-baik, ujung bumi itu di mana? Bumi itu bulan. Ada lonjong sedikit kata. Menurut ahli bulan. Ujung bumi itu di mana? Ayo. Di sini bilang ujung bumi, di sana bilangnya di orang ujung bumi, di sana orang ujung bumi. Serupa kadikir, saudara-saudara, lereng. Ini tuh ujung bumi, atau di sini, semua boleh bilang ujung bumi, saudara-saudara. Tapi Tuhanlah yang menganugerahkannya kepada kita semua. Boleh bilang haleluya? Itulah sebabnya, saudara-saudara, mari kita percaya kepada anugerah Tuhan. Dengan demikian, di mana kita Tuhan tetapkan, disitulah kita hidup dengan baik. Karena orang yang punya ujung bumi, saudara-saudara, karena itu warisan dari Tuhan kepada kita. Boleh bilang haleluya? Orang dari Tomo datang ke ujung bumi di sini. Orang dari Sangir datang di sini. Orang dari mana-mana datang di sini. Saudara, dan dengan demikian saya bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh hidup dengan baik. Engkau akan menemukan mereka dengan menggadah besi, memecahkan mereka seperti periuk tukang tembikar tukang periuk. Mari kita membaca Wahyu. Wahyu 11:12. Pasal 5 Wahyu 12 ayat 5, pasal 12 ayat 5, bukan pasal 5. Wahyu pasal 12 ayat 5. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan kepada taktanya. Saudara-saudara, saya punya cerita tentang ayat ini. Saudara, ada teman yang sekolah kita, gembala yang bicara tentang ini.
saudara dia tanya ke saya, orangnya nak bicara lewat HP, tapi langsung telepon karena penting saudara-saudara. Maka saya jelaskan siapa sebenarnya Yesus itu, saudara-saudara. Oh ini baca tuh ayat ini, saudara-saudara. Dengan demikian saudara-saudara, ingat baik-baik, engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti periuk, seperti tembikar tukang periuk. Saudara-saudara, bayangkan gada besi, begada artinya martel besar, dari basic untuk itu periuk tanah liat, cuma tunggu saja hancur. Boleh bilang haleluya? Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, dengan demikian saya bersyukur pada Tuhan, karena itulah saudara-saudara kondisi dunia tidak bisa melawan perintah Allah, tidak bisa melawan aturan Allah, saudara-saudara. Dengan demikian, saudara, saya tidak bisa mengungkapkan lebih banyak, ada banyak hal yang tersimpan dalamnya, tapi saya percaya, saudara, anugerah Tuhan yang luar biasa. Ayat 10 sampai 12. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Ini peringatan. Oleh sebab itu, hai raja-raja, artinya pemimpin-pemimpin, bertindaklah bijaksana. Saudara boleh bilang haleluya? Kita ya pokoknya pemimpin-pemimpin besar, terimalah pengajaran hai para hakim dunia. Orang-orang yang menghakimi atau yang memberi kepastian hukum, dia harus belajar dari firman Allah. Kalau dia tidak mau belajar dari firman Allah, dia mesti belajar dari kebenaran-kebenaran yang luar biasa. Tahukah saudara bahwa hukum yang beredar di dunia ini sekarang ada sumbernya, tapi sumber yang paling besar adalah Alkitab. Boleh bilang haleluya? Saudara boleh bilang amin? Saya punya buku, saudara, sumber hukum Kristen, hukum Romawi, hukum Jerman kuno, hukum Romawi kuno, dan hukum Kristiani. Saudara, dengan demikian, saudara, saya percaya anugerah Tuhan yang luar biasa. Boleh bilang amin? Boleh bilang haleluya? Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah hakinya dengan gemetar. Saudara-saudara, ini suatu ungkapan, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut. Saudara-saudara, kalau para pemimpin dunia takut akan Tuhan, maka saudara-saudara, orang mau berbuat sesuatu pun, orang akan melakukan pertimbangan. Haleluya. Boleh bilang haleluya. Ingat baik-baik saudara-saudara, orang yang tidak takut Tuhan antara lain orang yang bernama Hitler, Mussolini, dan pemimpin Jepang itu. Mereka adalah orang-orang yang paling kuat di dunia, yang membuat persekongkolan untuk menguasai dunia, dan terjadilah perang dunia kedua. Tetapi akhirnya keok sama. Haleluya. Boleh bilang haleluya. Ingat baik-baik saudara-saudara. Dan sekarang sedang muncul pemimpin-pemimpin yang besar di dunia. Tetapi saya percaya, saudara, anugerah Tuhan yang lebih besar menjadi bahagia hidup kita semua. Supaya ia jangan murka. Saya membaca bahasa Inggris saya. Saudara, mari saya membaca
Sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia, beribadahlah pada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Ciumlah dia, ciumlah anak itu, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Saudara-saudara, kalau orang di Indonesia baku apa? Kasih tangan. Tapi kalau orang di daerah sana baku apa? Sun. Cium. Itu masing-masing punya kebiasaan. Jadi perhatikan baik-baik. Kalau orang lain baku apa? Cuma kedua jari kasih. Kalau orang Kristen jabat tangan. Tapi kalau orang, ciumlah anak itu supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Saudara-saudara, memberi ciuman itu artinya, saudara-saudara, memberi penghormatan dan rasa tunduk kepada orang itu. Saudara boleh bilang haleluya? Boleh bilang amin? Itu adalah kebenaran yang luar biasa. Saudara, orang belajar juga, belajar Alkitab juga, belajar kebiasaan-kebiasaan atau tata cara hidup mereka, saudara-saudara. Seperti saya katakan tadi, orang kalau udah apa? Puji Tuhan. Tapi sekarang puji Tuhan, karena takut dengan corona, sekarang puji Tuhan. Kalau dulu puji Tuhan, kasih tangan. Sekarang kurang kasih tujuh hari, bagus. Tetapi ingat baik-baik, saudara-saudara. Alkitab berkata, ciumlah sang putra supaya ia jangan buka dan kamu binasa di jalan. Artinya kita memberi penghormatan dan tunduk kepada orang yang kita cium. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Saudara boleh bilang haleluya? Kalau orang berbuat kesalahan-kesalahan dengan sengaja, maka pasti orang tidak akan selamat hidup. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Itu adalah jaminan yang luar biasa yang Tuhan beri pada kita. Saya mau tanya, jaminan apa yang membuat kita kuat? Harta? Kekayaan? Kepintaran? Jabatan? Boleh bilang haleluya? Jaminan yang kuat dan tidak tergoyahkan adalah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Boleh bilang haleluya? Mari saudara-saudara kita berdoa dan kita ucap syukur kepada Tuhan karena anugerahnya yang indah. Kita akan bangun berdiri.
Terima kasih Tuhan karena Tuhan telah beri kami kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami boleh mendengarkan firman itu dan kami semua dikuatkan di dalam Tuhan. Haleluya. Kami semua boleh lebih disegarkan dan terbukalah mata hati kami sehingga hamba percaya setiap telinga yang mendengarnya diberkati Tuhan. Haleluya. Dan kami boleh bersuka cita dalam Tuhan. Sekarang Tuhan, kami haleluya mau mengikuti perjamuan masa yang kudus. Tuhan, kuduskan tanah hati kami masing-masing supaya apa yang kami boleh laksanakan, Tuhan, kami boleh menerima tubuh dan darah-Mu yang dilambangkan oleh roti dan air anggur itu, yang menjadi kekuatan bagi hidup kami untuk kami boleh berjalan mengiring Engkau sampai Tuhan datang. Sebab tidak ada jaminan bagi manusia di dunia ini, tidak ada sesuatu yang tetap menjadi patokan dan pegangan, hanya kepada Tuhan saja. Terpujilah Engkau. Terima kasih banyak Tuhan. Kami sudah berdoa dan kami akan mengikuti perjamuan nasi yang kudus dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin.
Saudara-saudara, saya akan membaca Mazmur pasal 2 tadi. Ayat 7 sampai 9. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan menemukan mereka dengan gada besi dan memecahkan mereka seperti tembakan ketika tukang periuk. Saudara, itu adalah nubuatan yang besar yang pasti akan terjadi. Tetapi dia sekarang datang dengan mengorbankan tubuh dan darahnya supaya kita selamat. Haleluya. Mari saudara-saudara pegang roti dengan tangan kanan. Saya membaca itu. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, itu adalah nubuatan yang besar, saudara-saudara. Tetapi sekali lagi saya katakan, kita sedang menggenapkan kebenaran ini, dan kita memakan tubuh dan darah Yesus, saudara, minum darah Yesus. Dan dengan demikian yang dilambangkan dengan anggur, roti dan anggur ini. Sudah dengan demikian kita boleh lebih hari lebih dekat kepada Tuhan. Mari kita makan roti ini, hosti ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Saya akan membaca ayat 8-9. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaan. Engkau akan menemukan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Saudara, sekali lagi ini juga adalah nubuatan yang besar. Dan saya percaya, saudara-saudara, kalau Tuhan mampu menghancurkan seluruh bumi ini seperti tempel martelo besar memecahkan belanga tanah. Haleluya. Tetapi bagi kita anugerah yang besar dan perlindungan, pertolongan, bahkan keselamatan yang luar biasa dengan tubuh dan darah Yesus, sehingga kita bisa menjadi waris kerajaan surga. Mari kita minum darah itu yang dilambangkan dengan anggur ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kekasih jiwa kita. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Lalu kami boleh menikmati perjamuan asa yang kudus. Haleluya, kekuatan rohani dari Tuhan jadi kekuatan kami, dan kami boleh mendengarkan firman-Mu yang ajaib, dan Tuhanlah yang memberi anugerah yang besar dalam hidup kami. Terpujilah Engkau. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Kami percaya kami semua dikuatkan di dalam Tuhan dan diberkati hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Selamat. Haleluya. Amin.